Yo, welcome to my channel. Di video kali ini gua akan merangkum salah satu momen epic di novel Classroom of the Elite ya, yaitu momen ketika Ayano Koji melawan Ryuen yang ada di novelnya di volume 7 ya. Ini adegan terepik selama pas gua baca novelnya Classroom of the Elite ini ya, karena pertama kalinya Ayano Koji ini gelut beneran, baku hantam ya. Di sini posisinya Ayano Koji ini solo versus squad ya. Ryuen ini bawa anak buahnya untuk melawan Ayano Koji ya. Bagi yang nggak mau kena spoiler tentu saja harus close video ini, dan yang penasaran boleh lanjut. Oke. By the way, gue akan cerita tentang detail-detailnya sebelum mereka baku hantam dan penyebab mereka itu baku hantam. Jadi mungkin video ini akan rada lama ya. Siapkan wifi tetangga dan hotspot bapak kalian, oke? Kalau gitu simak rangkuman berikut kenapa Ayano Koji yang santuy dan gak mau mencolok ini bisa baku hantam sama Ryuen. Setelah mengalami kekalahan, kelas C yang dipimpin oleh Ryuen ini bakal turun ke kelas D di semester 2. Sedangkan kelasnya Ayano Koji kelas D ini bakal naik ke kelas C pada semester 2 nanti. Nah, setelah kekalahan itu, Ryuen itu jadi sangat penasaran dengan orang di kelas D yang mengatur strategi dari balik layar. Menurut Ryuen, ada orang selain Horikita di kelas D yang mengatur strategi, tapi dari balik layar. Oleh karena itu, Ryuen ini sangat ingin mengungkap identitas orang yang ada di balik layar di kelas D ini. Orang yang ada di balik layar ini sementara dinamai X oleh si Ryuen. Dan X yang sedang dicari Ryuen ini ya Ayano Koji coy ya sebenarnya ya, tapi karena belum tahu jadi dipanggil X sama Ryuen. Ryuen pun mulai bergerak untuk mencari X di kelas D. Ryuen menyuruh untuk semua orang di kelas C ini untuk menyelidiki dan memata-matai semua siswa di kelas D. Kelas C yang dipimpin Ryuen akhir-akhir ini sering banget mengawasi para murid di kelas D. Kelompok Ayano Koji yang berisi 5 orang yaitu Hasebe, Ayano Koji, Yukimura, Miyake, dan Sakura. Kelompok Ayano Koji ini merasa risih karena siswa dari kelas C seperti sedang mengawasi mereka gitu ya di sekitarnya kafe-kafe itu. Di sekitar kafe itu banyak banget siswa dari kelas C yang seperti sedang mengawasi mereka berlima. Keesokan harinya semua siswa di kelas D itu lagi ngomongin siswa kelas C yang akhir-akhir ini seperti mengawasi mereka. Ternyata bukan hanya kelompok Ayano Koji aja yang merasa seperti sedang diawasi oleh kelas C, melainkan semua siswa kelas D lainnya juga itu merasa kalau akhir-akhir ini siswa kelas C itu sedang mengawasi mereka. Horikita yang sadar dengan situasi itu pun bilang ke Ayano Koji, sepertinya Ryuen sudah bergerak untuk mencarimu Ayano Koji, yang merupakan orang di balik layar di kelas D. Kau tidak akan bisa lagi menggunakanku sebagai tameng atau jubah tembus pandangmu lagi, kata Horikita untuk Ayano Koji. Setelah pelajaran selesai, Ryuen dan teman-temannya di kelas C lainnya itu pergi masuk ke kelas D dan terang-terangan untuk memberi peringatan pada seseorang di kelas D. Katanya Koenji yang mau keluar kelas itu langsung dicegat sama Ryuen. Ryuen ini sedikit curiga sama Koenji kalau Koenji adalah orang yang di balik layar di kelas D, pura-pura bodoh gitu ya, tapi membantu kelas D dari balik layar. Tapi setelah sedikit berbicara dengan Koenji, Ryuen ini berkesimpulan kalau Koenji hanyalah orang yang konyol dan aneh. Setelah berbicara dengan Koenji, Ryuen ini berkata telah mempersempit sasarannya. Ryuen berpikir kalau si X ini terlalu berusaha untuk menutupi identitasnya. Mungkin kalau identitas si X terungkap maka akan berbahaya baginya. Itu pendapat atau menurut si Ryuen ya. Ryuen ini berpikir kalau si X ini sedikit mirip dengannya. Oleh karena itu Ryuen ini ingin bertemu dan membongkar identitas si X yang ada di kelas D. Ryuen mengirim SMS ke X. Ryuen itu mengirim SMS yang isinya akan mengincar Karuizawa dan mengirim pesan tersebut ke X ya untuk memancing si X keluar gitu ya. Rencananya si Ryuen. Menurut Ryuen, Karuizawa merupakan salah satu rekan dari X. Nah, kenapa kok Ryuen itu bisa tahu kalau Karuizawa itu merupakan rekan dari X? Nah, Ryuen ini menindaklanjuti kelas C dengan cara memeriksa semua HP dari siswa kelas C, karena ada orang di kelas C yang membocorkan rencana Ryuen ke X. Karena hal itu Ryuen itu jadi gagal untuk menjebak Horikita ya. Intinya ada orang yang berkhianat dan membocorkan rencana Ryuen ini ke X. Ryuen telah mencurigai satu orang cewek di kelas C. Cewek itu bernama Manabe. Ryuen berjanji tidak akan melakukan apapun jika Manabe ini mengaku. Nah, sambil ketakutan Manabe pun mengakuinya. Ryuen bertanya, kenapa kau mengkhianati kelas C dan bekerja sama dengan X? Dan Manabe pun buka mulut dan cerita ya. Di saat Manabe yang sedang membuli Karuizawa dan memberitahu Ryuen kalau Karuizawa adalah korban bully
pada masa dulu. Dan Manabe ini keciduk sama salah satu siswa laki-laki dari kelas D dan memfoto momen ketika Manabe membuli Karuizawa, dan Manabe ini diancam kalau nggak mau nuruti perintah si X ya akan memberikan foto tersebut ke pihak sekolah. Nah, Manabe ini berkata ada 2 orang yang ada di sekitar kejadian saat itu, yaitu Yukimura dan Ayano Koji. Ruen pun belum mengambil kesimpulan tentang siapa si X ini, tapi untuk saat ini Yukimura dan Ayano Koji tetap akan diawasi dan dicurigai oleh Ruen. Dan tibalah saatnya Ruen mengirim SMS ke Karuizawa yang berisi untuk datang ke atap sekolah jam 2 siang. Kalau Karuizawa nggak datang, maka Ruen akan membeberkan masa lalu Karuizawa yang korban bully ke semua orang. Karena cerita dari Manabe tadi, Ruen pun jadi tahu ya di sini ya kalau Karuizawa merupakan korban bully pada masa dulu dan menggunakan hal tersebut agar Karuizawa datang untuk memancing si X, gitu si rencana Ruen ya. Di sini Ruen membawa 3 orang untuk rencana ini, yaitu Albert, Ibuki, sama Ishizaki. Sesampainya di atap, Ruen itu menyabotase semua CCTV yang ada di sekitar atap dengan cat gitu ya, dicat CCTV-nya jadi nggak ketahuan. Sekarang tinggal menunggu siapa yang akan datang ke atap tersebut, apakah Karuizawa atau mungkin X itu sendiri yang akan datang. Sebelum datang ke atap, Karuizawa itu udah mengirim pesan ke Ayano Koji ya, dan Karuizawa pun sampai di atap sekolah dan bilang, apa maksud dari SMS yang kau kirim? Jangan menyebarkan rumor aneh, kata Karuizawa. Ruen menjawab, jangan pura-pura tidak tahu, karena aku udah tahu fakta itu dari Manabe kalau Karuizawa merupakan korban bully saat dulu, kata Ruen ya. Aku akan membeberkan masa lalumu kalau kau tidak memberitahu siapa siswa dari kelas D yang berada di balik layar. Jika kau memberitahu, maka aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Ruen ya. Karuizawa di sini nolak dan bilang aku tidak tahu apa-apa. Ruen berkata, aku sudah tahu semuanya tentang kau yang ditolong X saat dibully oleh Manabe dulu. Karuizawa menjawab, meski aku menurutimu, tidak ada jaminan kau tidak akan menggangguku lagi. Karuizawa memilih untuk tetap diam di sini. Melihat Karuizawa yang menolak untuk memberitahunya, Ruen ini langsung menyuruh Ibuki untuk memegangi Karuizawa. Karuizawa yang berusaha melawan, tapi apa daya ya kan, yang menahan itu adalah Ibuki yang jago bela diri, kekuatannya itu kayak kuli men ya. Ruen menyuruh Ishizaki untuk menyiapkan air menggunakan ember dan Albert menjaga di tangga agar tidak ada yang mengganggu. Air telah disiapkan, Ibuki langsung melepas Karuizawa dan Ruen menyiram air itu ke Karuizawa. Cuacanya ini berlatar pada musim dingin dan disiram sama air dingin. Karuizawa langsung ambruk merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Ruen pun bilang kalau X nggak akan datang ke sini, dan jika kau memberitahu siapa identitas si X, maka kau akan selamat di sini. Di sini Karuizawa itu udah kena mental ya. Karuizawa bergetar karena kedinginan sambil mengingat masa lalunya. Ruen berkata, sepertinya kau cukup mempercayai X, Karuizawa. Dan Ayano Koji OTW ke atap men ya. Di sana ada Albert yang menjaga di tangga. Ayano Koji berkata, bolehkah aku lewat? Aku adalah orang yang kalian cari. Albert membiarkan Ayano Koji ke atap, dan setelah melangkah ke atap, Albert berdiri di samping pintu sambil mengawasinya dari belakang. Ibuki kaget dan bergumam, Ayano Koji. Karuizawa yang kena mental setelah mendengar nama Ayano Koji langsung melihat ke arah Ayano Koji. Maaf aku telat. Kenapa kau datang? Tidak perlu bertanya bukan? Aku sudah berjanji akan menyelamatkanmu jika sesuatu terjadi padamu. Ryuen-san, apa ini berarti Ayano Koji adalah X? Kata Ishizaki untuk Ruen ya. Ruen yang kaget nggak menerima kalau X yang dia cari selama ini adalah Ayano Koji, orang bodoh yang dengan mudahnya terperangkap ke jebakan musuh ya. Ruen tertawa dan berkata, apa kau suruhan X? Tidak mungkin orang seperti X dengan mudahnya mengungkap identitasnya dan lagi dengan mudahnya terperangkap ke jebakan musuh. Ayano Koji menjawab, Karuizawa sudah mengirimiku SMS untuk menyelamatkannya, jadi aku datang. Nah, semuanya itu nggak percaya kalau Ayano Koji adalah X. Mereka berpikir kalau Ayano Koji adalah suruhan dari X ya. Dan di sini Ayano Koji langsung menjelaskan rencana Ayano Koji saat di ujian di pulau tak berpenghuni pas dulu ya, tentang merusak kameranya Ibuki dan lain-lain sebagainya ya. Diceritain semua sama Ayano Koji rencananya pas dulu ya. Mereka bertiga yang ada di atap itu langsung terkejut, dan Ayano Koji bilang, jika kalian mengungkap identitasku dan masa lalu Karuizawa, maka aku akan melaporkan semua yang terjadi di atap ini kepada pihak sekolah. Ruen ini langsung memerintah Albert untuk menutup pintunya. Apakah kau benar-benar akan menggunakan kekerasan di sini?
Kalian berempat tidak akan cukup untuk menghentikanku, kata Ainokoji ya. Ruan menyuruh untuk Ishizaki jangan menahan diri dan Ishizaki pun mendekati Ainokoji. Di saat itu Karuizawa itu langsung berteriak untuk menghentikannya. Ainokoji pun menjawab, jangan khawatir Karuizawa. Ishizaki langsung melangkah maju dan mengayunkan tinjunya dan Ainokoji itu langsung menangkap ayunan tangannya dengan tangan kanannya. Ainokoji itu menggunakan tangan kiri untuk mencengkram tinju dari tangan kanan Ishizaki dan membuat Ishizaki berlutut kesakitan karena cengkraman tersebut. Ishizaki yang udah lemes mencoba untuk mencengkram tangan kanan Ainokoji dengan tangan kirinya dan Ishizaki itu mencoba untuk melepaskan cengkraman Ainokoji tapi nggak berhasil. Ishizaki kewalahan ya di sini ya. Albert yang berada di dekat pintu itu langsung refleks mengeluarkan tinju ke arah Ainokoji dan Ainokoji itu menahan pukulan itu dengan tangan kirinya. Ishizaki menggunakan kesempatan itu untuk mencengkram tangan kanan Ainokoji, tapi Ainokoji berhasil lepas dari cengkraman tersebut dan menjaga jarak. Albert kembali mencoba menyerang dan Ainokoji menggunakan tangan kanannya memukul tenggorokan si Albert. Albert membuat kebisingan seperti orang berkumur, mungkin karena efek habis dipukul ya tenggorokannya ya. Dan di belakang ada Ishizaki. Ainokoji berbalik dan menendang lutut kirinya Ishizaki. Setelah mengkonfirmasi kalau Albert itu udah roboh ya, Ainokoji itu menendang wajah Ishizaki dan menekan rahang Ishizaki dengan tangan kirinya. Ruwen, Ibuki, dan Karuizawa langsung terdiam dan tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya ya. Rupanya kau lebih dari yang kuharapkan. Alasan karena kau begitu arogan mungkin karena percaya pada kemampuanmu ya, kata Ryuen ya. Ibuki langsung mengirim tendangan terbang ke arah belakang Ainokoji. Ainokoji melangkah mundur dan dengan tenang menghindari tendangannya tersebut. Kau membuatku kesal, aku tidak tahu kenapa, tapi kau membuatku kesal, kata Ibuki. Ibuki itu langsung melompat ke arah Ainokoji dan segera menutup jarak. Ainokoji tidak memberikan Ibuki kesempatan untuk menghindar atau memblok. Saat ada celah, Ainokoji itu langsung meraih leher Ibuki dan membantingnya ke tanah. Bawaan Ruwen semua itu udah roboh sama Ainokoji, tinggal Ruwen saja di sana ya. Karuizawa itu nggak bisa berkata sepatah kata pun setelah melihat itu semua ya. Bertepuk tangan seolah mengungkapkan rasa hormat, Ryuen itu menghampiri Ainokoji. Aku terlalu meremehkanmu. Apakah kau tahu apa lagi yang ingin aku katakan padamu, Ainokoji? Kekuatan fisik saja tidak akan menentukan kemenangan atau kekalahan ketika menggunakan kekerasan. Tapi ini tentang seberapa kuat hatimu. Ryuen di sini langsung maju dan mengincar perut Ainokoji. Tapi serangan itu bisa dihindari Ainokoji. Sembari Ryuen terus menyerangnya, Ainokoji itu mencoba mencari celah. Tepat setelah itu, tendangan Ainokoji mengenai rusuk Ryuen. Ryuen itu langsung jaga jarak dan menghindari semua serangan Ainokoji. Ainokoji bilang, apa kau pikir kau bisa menang? Apa kau pikir kau tidak terkalahkan? Maaf, tapi aku tidak bisa membayangkan kekalahan. Apakah kau tidak takut kalah? Aku tidak pernah merasa takut. Tidak takut ya. Kau akan mengerti setelah kau merasakan sakit ketika perlahan-lahan belajar rasa takut setelah itu. Kalau begitu ajari aku apa yang kau sebut rasa sakit, kata Ainokoji. Ryuen pun meraih pundak Ainokoji dan menendang dengan tendangan kecepatan tinggi ke arah perut Ainokoji. Ryuen meluruskan tangan kanannya dan memukul lutut kanan Ainokoji. Setelah itu memutarnya dengan pukulan paling kritis. Ainokoji langsung berbaring terlentang di sana sambil merasakan sakit. Bagaimana itu? Apakah kau mengerti sekarang? Sayangnya aku tidak mendapatkan apa-apa, hanya rasa sakit yang menyebar ke tubuhku. Ainokoji langsung kembali berdiri. Ryuen memusatkan tendangan ke perut Ainokoji beberapa kali. Dengan menurunkan lututnya, Ainokoji ini berhasil mencegat salah satu tendangan si Ryuen. Kenapa kau tidak menghindari serangan yang bisa kau hindari? Ainokoji menjawab, aku sedang mencoba untuk melihat apakah aku benar-benar bisa merasakan sakit yang kau katakan. Ryuen itu langsung berteriak, seberapa banyak kau meremehkanku, kata Ryuen ya sambil berteriak. Ainokoji pun langsung jadi nggak menahan diri lagi. Ainokoji itu selalu berhasil menghindari serangan si Ryuen dan membalasnya dengan pukulan yang kuat sehingga membuat si Ryuen itu langsung roboh. Ainokoji itu langsung mengangkangi Ryuen ketika jatuh ke lantai dan Ainokoji itu mulai menghujani pukulan ke kiri dan ke kanan. Kau bilang kau tidak pernah merasakan takut, bukankah begitu Ryuen? Kata Ainokoji. Rasa takut aku tidak pernah sekalipun merasakannya, kata Ryuen. Ainokoji itu langsung mengayunkan tinjunya terus-menerus sampai membuat si Ryuen itu muntah darah. Walaupun Ainokoji sudah menghujani pukulan beberapa kali, Ryuen itu tidak benar-benar merasakan takut. Dan Ainokoji ini tetap menghujani pukulan
ke arah Ryuan sambil membidik wajahnya si Ryuan ya. Wajahnya si Ryuan itu udah jadi bengkak ya karena beberapa kali kena tinjuannya si Lord Ayanokoji. Walaupun Ayanokoji terus memukul, Ryuan itu berusaha menangkis dan memprovokasi si Ayanokoji. Tapi di sini Ayanokoji itu nggak peduli ya. Pokoknya pukul terus ya. Ayanokoji ini terus memukul ke arah wajah Ryuan, ke kanan lalu ke kiri manis kok malah nyanyi ya. Ayanokoji ini memukul wajahnya si Ryuan selama beberapa waktu dan sampai sudah lupa udah berapa kali mukul si Ryuan ya. Ayanokoji berkata, "Sekarang kau lihat juga bukan bahwa perasaan yang dikenal dengan ketakutan jelas ada dalam dirimu." Ayanokoji memukul lebih keras dari sebelumnya dan dalam satu pukulan itu langsung menghilangkan kesadarannya si Ryuan, langsung KO ya si Ryuan ya, langsung semaput man di sini ya. Ayanokoji menghampiri dan mengulurkan tangannya ke Karuizawa. "Maaf telah melibatkanmu ke situasi semacam ini, dan kenapa kau tidak memberitahu Ryuan tentang siapa si X itu? Itu demi diriku sendiri, itu saja." Dan Karuizawa langsung ambruk ke Ayanokoji sambil gemeteran. "Aku sangat takut," kata Karuizawa. Ayanokoji turun dari atap dan menyerahkan Karuizawa ke Jabashira Sensei yang menunggu di bawah. Nah, sebelum datang ke atap tadi, Ayanokoji itu meminta Jabashira Sensei dan ketua OSIS Manabu untuk jadi saksi yang terjadi di atap. Ayanokoji menceritakan tentang Ryuan yang sedang mengancam Karuizawa di atap ya. Ketua OSIS Manabu dan Ayanokoji ini sempat membuat perjanjian. Kalau Manabu jadi saksi di atap, sebagai gantinya Ayanokoji akan membantu Manabu untuk menggagalkan rencana wakil ketua OSIS Nagumo yang ingin mengubah peraturan sekolah ya pas si Manabu lulus nanti. Dan apa gunanya menjadikan saksi Jabashira Sensei sama Manabu? Ya untuk jaga-jaga aja ya kalau si Ryuan itu memberikan tuduhan palsu ke sekolah kalau Ayanokoji lah yang menyerang Ryuan. Jadi Ayanokoji itu udah mengantisipasi hal itu terjadi ya. Jadi udah sekak mat ya untuk Ryuan ya. Ryuan itu udah nggak bisa apa-apa lagi ya. Udah kalah di sini man ya. Mau memberikan tuduhan palsu pun nggak bisa, udah di counter sama si Ayanokoji dengan membawa saksi ya. Tapi Ayanokoji juga nggak berniat untuk mengeluarkan Ryuan di sini ya. Jadi Ayanokoji itu menyuruh Jabashira Sensei sama si ketua OSIS Manabu untuk melapor ke sekolah kalau mereka itu cuma merusakkan sedikit properti sekolah gitu ya. Dan Ryuan itu jadi nggak membocorkan tentang kejadian yang di atap tersebut dan menutupinya dengan rumor kayak gini ya. Setelah kejadian di atap tersebut, rumor pun beredar ya, Ryuan itu udah kalah dari Izizaki, Albert, dan Ibuki, dan pemimpin kelas C sekarang adalah Izizaki. Gitulah ya rumornya. Ryuan udah kena mental di sini ya. Habis kejadian itu Ryuan itu mau keluar sekolah dan nggak punya niat untuk naik ke kelas atas lagi ya, udah kena mental ya. Padahal itu baru kalah satu kali ya dari Ayanokoji ya, tapi ntar ya bangkit lagi lah ya di volume 10 atau 11. Dan yep, kalau dijadiin anime ini, wah ini salah satu scan dan momen yang pingin banget gue lihat sih ya. Semoga aja ya, mungkin kalau diperkirakan scan ini bakal terjadi di season kedua akhir sih kayaknya ya. Dan ya itu aja sih video kali ini ya, dan berharap banget ini dianimasikan ya. Semoga aja ada season kedua nyaman ya. Kalau ada kesalahan komen aja, dan ya itu aja video kali ini. See you next video, bye bye.